Para alim ulama, para kiai, para ustaz dan ustazah yang hadir siang ini yang insyaallah dimuliakan Allah, ketua masjid beserta seluruh pengurusnya yang hadir yang kami hormati, dan ketua serta seluruh pengurus dan jamaahnya Majelis Taklim Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Kecamatan Muara Payang, Kabupaten Lahat, serta seluruh jamaah dan yang teristimewa. Mohon izin, saya juga punya ibu yang hadir di sini dari BKMT Kecamatan Pagar Alam Utara. Yang terhormat Ibu Isniati Sarjana Pendidikan, serta seluruh orang tuaku atau jamaah yang datang dari desa Kapitan. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak yang insyaallah dimuliakan Allah, sejenak kita manfaatkan waktu yang sedikit, Bu ya. Kita santai saja sambil nyatet, sambil dengar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bernilai keberkahan dan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur di hari yang ketiga menutup akhir tahun ini, mudah-mudahan Allah selalu menjaga iman dan Islam kita, menjaga kesehatan kita. Wa tilka ayyamun nunawiluha bainan nas, dengan pergantian siang dan malam atau berputarnya waktu, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, itu melambangkan bahwa Allah itu mengajarkan kepada kita apakah kita harus menyambut tahun baru atau akan ketemu dengan alam yang baru ke depan. Salawat beriring salam, mari selalu senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejenak saya ingatkan pada ibu-ibu dan jamaah sekalian, ketika ada kalimat ucapan salawat kita ucapkan kepada Nabi, maka balaslah dengan ucapan yang sama. Misalkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka ibu pun harus mengikuti ucapan itu. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, kalau satu kali kita mengucapkan kalimat berselawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, begitu banyak faedah dan nilai-nilai yang terkandung. Pertama, satu kali kita mengucapkan salawat kepada Nabi, Allah ampuni 10 dosa yang ada pada diri kita.
Yang kedua, satu kali kita berselawat kepada Nabi, Allah tambah 10 kebaikan ibadah yang ada pada diri kita. Satu kali kita berselawat kepada Nabi, Allah akan angkat 10 derajat kita yang terpuji di hadapan makhluk yang lainnya. Nah, kalau kita melakukan ibadah, baik kegiatan majelis taklim ataupun melantunkan dan memohonkan doa-doa kita kepada Allah, baik doa di majelis maupun di tempat jemaah sedekah atau doa-doa setelah kita melakukan ibadah sholat wajib dan sunnah, kita berdoa kepada Allah. Kalau tidak ada kalimat salawat kepada Nabi, maka doa kita akan terhalang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Makanya tadi aku dengar ketika diucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ke depan jangan lagi ngobrol atau diam, dijam. Dan untuk pengantar Pak, alhamdulillah Ibu Ketua Majelis, hari ini saya diundang kedua di Majelis Taklim Kecamatan Muara Payang ini. Seingat saya tanggal 1 November yang lalu di desa Talang Tinggi. Justru Kecamatan Jarai yang paku sampai hari ini. Fajar Bulan setiap tanggal 20, Sukamerindu setiap tanggal 15. Muara Payang lebih luar biasa, sebulan 2 kali. Fajar Bulan, Sukamerindu sebulan sekali. Pagar Alam pun masih sebulan sekali. Nah, punya nilai yang lebih Pak. Muara Payang ini setiap hari 2 minggu, setiap hari Kamis. Ya. Aku sampaikan sedikit saran saja. Ketika kita menuntut ilmu, jangan kita berpikir kenapa kita tidak hadir, kita lain kecamatan. Kenapa kita tidak hadir, lain kota dan kabupaten. Menuntut ilmu itu wajib. Dimanapun asal kita mampu melangkah dan datang ke tempat majelis, itu luar biasa ibadah. Ya. 1 bulan yang lalu termiang di telinga ini, Bu, kenapa majelis nggak sepi? Itu kan pengajian kecamatan di Kabupaten Lahat, bukan 4 Lawang. Kalau ada pemerintah yang berpikir dan menanamkan seperti itu, maka nilai-nilai ubudiahnya kepada Allah belum sampai. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa, berlomba-lombalah kita di dalam kebaikan dan takwa, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan berlomba-lomba di dalam kemaksiatan dan kesusahan. Jadi menuntut ilmu itu Pak, di mana baik tempat. Ya. Sepanjang ada waktu, jangan berpikir beda kecamatan, jangan berpikir beda desa, jangan berpikir beda kota dan kabupaten. Kalau Allah kasih kesempatan untuk kita untuk menjalankan kaki keluar dari rumah beribadah, nilainya sangat luar biasa. Ya. Sedih kita dengarnya, Bu, kenapa sepi? Beda kabupaten Ustaz. Padahal kemarin rame. Diperintahkan oleh salah satu pemimpin di kabupaten ini, kita beda kabupaten. Sedih kita dengarnya. Semoga pemimpin yang seperti itu mendapatkan hidayah dari Allah. Saya ke depan, insyaallah Januari ini mudah-mudahan Palembang, Palembang. Karena setiap minggu pagi harus ada di kota Palembang. Di Palembang itu ada namanya kami Dai Kota Palembang, setiap minggu subuh dikoordinir oleh Wali Kota Palembang. Jadi perbanyaklah melangkah untuk ibadah. Itu sudah mengatakan. Kita masuk ke materi saja. Saya di WA oleh ketua, Ustadz, materi kita tidak jauh dari penyakit hati saja. Ya.
manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk yang lain. Jadi manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk yang lain. Apa keistimewaan dan kelebihan manusia dibanding makhluk yang lain, Bapak Ibu? Pertama, manusia punya fitrah agama. Kedua, pelan-pelan, manusia punya akal. Ketiga, manusia punya hati. Keempat, manusia punya roh. Kelima, manusia punya nafsu. Makanya manusia disebut makhluk yang paling sempurna. Ya. Jadi manusia itu dikatakan makhluk yang paling sempurna kalau dia mempunyai 5 ini, Bu. Fitrah itu artinya agama. Makhluk manusia diciptakan Allah untuk mengatur hidup dan kehidupan supaya bahagia dunia dan bahagia akhirat. Harus ada yang mengatur, yaitu agama. Ibu beragama tidak? Nian? Ya. Binatang punya agama tidak? Tidak. Jadi manusia punya agama, fitrah. Al-Quran menggambarkan manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk yang lain. Kapan? Pertanyaannya keliru. Tadi disebutkan fitrah, akal, hati, roh, dan nafsu. Kalau akal, kalau hati, kalau roh dan nafsu tunduk kepada fitrah, kepada agama, maka manusia itu makhluk yang paling sempurna. Makhluk yang paling. Tapi kalau akal, hati, roh, dan nafsu tidak patuh kepada agama, summa radadnahu asfala safilin, maka kedudukan manusia itu lebih rendah daripada binatang ternak. Ya. Jadi kalau akal walaupun cerdas tidak patuh dan taat kepada agama, kalau hati tidak tunduk kepada ajaran agama, kalau roh tidak tunduk kepada ajaran agama, kalau nafsu tidak tunduk kepada ajaran agama, summa radadnahu asfala safilin, kami jadikan manusia itu derajatnya lebih rendah daripada binatang ternak. Contoh akal. Bu, dulu kalau ditanya, kalau anak masuk kedokteran, pintar apa bodoh? Pintar. Anak masuk kedokteran itu pintar apa bodoh? Pintar. Kalau anak masuk kedokteran, pasti orang-orang yang pintar. Tapi kalau akalnya pintar, tidak dibekali dengan ilmu-ilmu agama, nanti akan keluar seperti ini. Makanya Allah itu bersifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau Allah itu bersifat Maha Pengasih, maka Allah akan kasih semua petunjuk dan rezeki kepada seluruh makhluk. Tapi kalau Allah bersifat Maha Penyayang, Maha Penyayang itu hanya diberikan kepada orang-orang Islam yang beriman saja. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pengasih itu untuk seluruh makhluk. Tapi kalau Maha Penyayang, hanya Allah kasihkan kepada orang yang beriman saja. Nah, karena Allah ini Maha Pengasih, aku ibaratkan seperti ini. Anak kita sekolah kedokteran, cerdas akalnya, tapi tidak dibekali dengan fitrah ilmu agama. Begitu dia keluar jadi seorang dokter, buka praktek dari jam 4 sampai jam 8 malam. Sudah mendekati jam 7 malam, bahkan sudah hampir mendekati jam 8 malam, tidak ada orang yang berobat. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapa tidak ada orang yang sakit hari ini? Baik apa benar, Bu? Doanya
Jadi disekolahkan pinter-pinter, jadi dokter, dari dokter ahli, buka praktek sudah hampir menutup, tidak ada orang yang berobat, dia sholat kepada Allah, doanya beda. Ya Allah, kenapa tidak ada orang yang sakit hari ini? Betul apa benar doanya? Benar. Itu kau gambarkan. Karena Allah Maha Pengasih. Karena Allah itu Maha Pengasih, ada bayi jemi sakit. Cara Tuhan memberikan rezeki. Jadi inilah yang dinamakan di balik musibah ada hikmah. Makanya Bu, setiap musibah yang menimpa diri kita pasti ada rezeki yang akan Allah kasihkan kepada orang lain. Kalau ibu tidak sakit, pegawai rumah sakit itu bergaji tidak? Toko-toko apotek itu bergaji tidak? Ya, itu yang harus kita paham. Karena Allah Maha Pengasih. Penggali kubur. Nah di dusun dibayar nih Pak penggali kubur. Kalau di kota-kota besar, Palembang, di Pelaju, di Nagasuwida, spesial penggali kubur itu yang memang ditunjuk oleh kelurahan dan kecamatan. Honornya dari mana? Kalau ada jemaah meninggal, dari pagi sampai sore, sampai menjelang sore tidak ada orang yang meninggal. Ya Allah, kenapa tidak ada orang yang mati hari ini? Ya kan? Karena Allah itu Maha Pengasih, ada orang yang mati, maka rezekinya Allah kasih. Innallaha la rizquha Allahu yarzuquha wa huwas samiul alim. Semua makhluk yang ada di alam ini rezekinya telah diatur oleh Allah. Kiai disekolahkan pintar-pintar di pondok pesantren, di perguruan tinggi agama, doanya baik pun dikabulkan oleh Allah. Itu contoh akal. Nah kembali kepada materi. Hati. Di mana hati kita itu? Letaknya di mana? Hati itu akan jadi korban. Ya. Iri hati, dengki hati, betul tak? Sombong larinya ke hati, takabur larinya ke hati. Nah jangan salah mengucapkan kalau berdoa. Muara Payang BKMT-nya dikasih nama Nurul Qalb. Jangan salah. Kalau kalbu artinya anjing dalam bahasa Arab. Kalau qalbu artinya hati nurani yang bersih. Hati-hati. Ya. Kalau nulisnya dalam bahasa Indonesia, kalau nulisnya pakai huruf K, kalbu dalam bahasa Arab itu artinya anjing. Tapi kalau pakai huruf Ko, qalbu artinya hati nurani yang bersih. Hati-hati. Ya gue yang nulisnya hati-hati kalau di undangan. Nurul qalbu artinya cahaya hati kita. Rasulullah menjelaskan manusia itu dari 5 tadi ada hati. Nah hati itu diumpamakan oleh Nabi segumpal darah yang ada pada badan kita ini. Kalau hati kita baik, maka semua perilaku dan semua kegiatan dan tingkah laku kita menjadi orang yang baik. Tapi kalau hati kita jahat, maka semua tingkah laku kita menjadi jahat. Ya. Nah, bagaimana cara kita supaya hati kita ini menjadi bersih dan penuh? Pertama, ada 5 amalan supaya hati kita ini menjadi bening. Catat baik. 1. Sering membaca Al-Quran. Nanti kita bahas. 2. Memperbanyak sholat malam, garis miring sholat tahajud. Kalau cukup kita bahas hari ini. 3.
perbanyak melakukan ibadah puasa sunnah. Cara membersihkan hati. Keempat, perbanyak beristighfar atau memohon ampunan kepada Allah. Kelima, berusaha untuk berkumpul dan bersahabat dengan orang-orang yang soleh. 5 itulah cara kita membersihkan hati kita. Berkumpul bersama orang soleh. Nah, kita bahas yang pertama. Jam berapa? Jam 3 itu kasih tahu ya. Yang pertama apa, Bu? Sering membaca Al-Quran. Apalagi tidak hanya membaca, memahami dan mengamalkan serta menghafal Al-Quran. Itu cara kita membersihkan hati. Aku nak bertanya ke Bapak Ibu. Ketika orang marah, ketika dia marah tuh ada di dia yang baca Quran. Jadi untuk melembutkan hati kita ini, Pak, kalau hati kita ini kotor, kalau hati kita ini keras, apa kata Allah? Apa kata Allah? Sering-sering membaca dan obati hati kita ini dengan membaca Al-Quran. Quran surat Al-Isra ayat 82. Catat, kalau dibuka balik. Bunyinya model main ini. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah. Ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran yang menjadi penawar. Penawar itu sifat artinya obat. Kami jadikan Al-Quran, kata Allah, atau kami turunkan Al-Quran itu sebagai penawar, obat bagi orang-orang lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimina illa khasar. Tapi kalau bagi orang-orang yang tidak beriman atau bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian atau beban saja. Jadi di dalam ayat ini ada 2 tafsir Al-Quran. Bagi orang yang beriman, membaca Al-Quran menjadi obat. Bagi orang yang zalim, membaca Al-Quran itu hanya akan menimbulkan kerugian saja. Nah, Allah menggunakan kalimat zalim, bukan kalimat kafir di sini. Zalim. Kalimat menggunakan kalimat. Coba buka Quran surat Al-Isra ya, ayat 82 nomor surat 17. Dah pahami? Jadi melembutkan hati kita ini, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, mulailah hari ini membaca Al-Quran itu selama 24 jam. Walaupun satu kalimat jangan ditinggalkan. Jangan ditinggal. Saya pernah membaginya seperti ini saat kuliah. Al-Quran itu terdiri dari 6.666 ayat. 6.666 ayat. Kalau dihafal selama 3 tahun, lebih kurang 1 hari 3 ayat kita harus hafal. Lebih kurang 3 per hari itu 3 ayat kita harus hafal. Kita borongan. Makanya saya pernah ngomong model ini. Kalau di bulan suci Ramadan kita ingin melihat apakah ibadah Ramadan kita itu melekat dalam jiwa kita, kelihatan setelah keluar dari bulan suci Ramadan. Contoh, ketika masuk bulan suci Ramadan, rajin
rajin tadarus Quran. Betul nggak Bu? Rajin tadarus Quran. Apalagi ibu-ibunya Pak, 1 bulan itu bisa 2 kali khatam kalau itu. Tapi keluar dari bulan suci Ramadan, boro-boro 2 kali khatam. Sehari semalamnya belum tentu buka Quran. Betul ya Bu? Ayo. Siapa yang hafal 1 juz saja di sini kira-kira? Ada tidak? Nah, jadi yang penting jangan ditinggalkan kita membaca Al-Qur'an. Jadi mengobati hati kita ini supaya bersih, supaya kita ubudiyah kita dekat kepada Allah, sering-sering membaca Al-Qur'an. Makanya Rasulullah ketika sahabat bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apa akhlak Rasulullah itu?" Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an yang berjalan. Kenapa dikatakan Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Qur'an? Karena semua ucapan Rasul, semua tingkah laku Rasul bercermin kepada tuntunan Al-Qur'an bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang-orang yang zalim, membaca Al-Quran itu Pak rugi. Itu orang yang zalim. Orang zalim itu model ini. Orang belajar Al-Quran itu dalam surat Al-Fatir kurang lebih ayat 30 sampai 32 bunyinya model ini. Kita ini setelah belajar Al-Quran terbagi 3. Ya. Jadi manusia itu setelah belajar Al-Quran dia terbagi 3 kelompok. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami turunkan ajaran Al-Quran itu kepada manusia, kata Allah. Artinya setelah kita ini belajar Al-Quran, manusia itu terbagi dalam 3 kelompok. Nah, kalian renungkan kita masuk kelompok mana? Kelompok yang pertama orang yang belajar Al-Quran. Faminhum zalimul linafsi. Ada orang yang belajar Al-Quran zalim kepada dirinya sendiri. Zalim kepada dirinya sendiri. Bagaimana contohnya ini? Dia belajar Al-Quran, dia mengamalkan Quran, dia menghafal Al-Quran, tapi zalim kepada dirinya sendiri. Contoh, sholat taat, kepingin kaya, masih jualan toget. Zalim kepada dirinya sendiri. Sholat, haji dan umroh rajin, kepingin kaya, masih ngambur musim. Itu zalim kepada dirinya sendiri. Ibadahnya taat kepada Allah, mengikuti ajaran sunnah Rasul, tapi semua kegiatan-kegiatan yang mencerminkan kehidupan dunia supaya bahagia dilakukan. Kepingin kaya, nganakan duit. Kepingin kaya, ngambur musim. Kepingin kaya, buka perjudian. Itu orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Jadi orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri itu ucapannya tidak sesuai dengan tingkah lakunya. Makanya di dalam ayat ini wala yaziduz zalimina illa khasar. Tapi bagi orang-orang yang zalim mengamalkan dan membaca Al-Quran itu hanya akan membawa kerugian saja. Nah, banyak di dunia nih Pak, diajak bermajelis, diajak baca Quran, diajak kumpul dengan orang-orang soleh, sibuk urusan dunia. Maka orang seperti itu termasuk kategori orang-orang yang soleh. Apalagi yang mana berduit banyak, mobil 3, buka agen sangsile. Jika mobil masuk waktu zuhur, bayar Pak, kita ke masjid ikut majelis taklim. Maaf Ustaz, nak jemput budai, sangsile dipakai di Ustaz. Ketika masuk waktu asar, diajak lagi bermajelis. Maaf Ustaz, nak ngantar sayuran ke terminal. Jadi orang-orang yang zalim itu ketika diajak untuk beriman, apalagi membaca Al-Quran, dia menganggap agama itu adalah akan
merugikan kehidupannya, maka itu orang-orang yang zalim. Aku nyindir kok. Nyinggung banget. Orang yang zalim itu kelompok pertama yang belajar Al-Quran. Kemudian kelompok kedua orang yang belajar Al-Quran. Faminhum muqtasid. Ada orang yang belajar Al-Quran itu tengah-tengah. Nah dia ini setelah belajar Al-Quran tengah-tengah. Kadang beriman, kadang tidak. Ya kan? Giliran dia miskin, ingat kepada Allah. Giliran banyak duit, lupa kepada Allah. Itu orang muqtasid, setengah-setengah belajar, di tengah-tengah. Nah kita ini biasanya mah itu, kalau lagi butuh utang banyak, kebutuhan anak SPP belum dibayar, ada kan? Diajak ibadah, diajak sembahyang, muqtasid. Nah siapa orang yang paling baik belajar Al-Quran kata Allah? Faminhum sabiqun bil khairati biiznillah. Ada orang yang belajar dan mengamalkan Al-Quran itu, kemudian mereka berlomba-lomba untuk mengajarkannya. Nah inilah Pak, kita kumpul di sini, ibu-ibu yang bermajelis, insya Allah termasuk bagian sabiqun bil khairati biiznillah. Orang-orang yang sibuk dengan urusan untuk menyampaikan ajaran agama. Jadi jemu belajar Al-Quran itu terbagi 3 ya. Jadi membersihkan hati yang pertama, perbanyak atau dekatkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Tidak hanya di rumah, di masjid. Makanya nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Terangi rumahmu dengan perbanyak membaca Al-Quran. Ayo jawab jujur. Ibu, saya semalam baca Quran itu di rumah? Yakin? Berapa jam? Buka HP berapa jam? Aku ajarin teorinya. Kita punya teori masing-masing belajar ya. Kalau saya pribadi belajar dan menghafal Quran itu biasanya habis subuh sampai jam 6 pagi. Itu yang waktu lebih efektif. Ya. Kenapa waktu pagi itu lebih tenang? Kita bangun tidur lah, Empok pergi pegawai ke kebun, ke kantor, ke pasar, pastilah lewat jam 6. Jadi manfaatkanlah waktu setelah sholat subuh. Jangan meranjak dari sejadah, bacalah dan pelajari agama. Itu waktu yang paling efektif, Pak. Ya Bu ya. Itu waktu yang paling efektif. Aku kenalkan seorang ulama besar, ahli ilmu fikih. Kita tuh imam mazhab itu ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Imam Syafi'i itu hafal Al-Quran ketika berusia 7 tahun. Nah, bayangkanlah Pak. Imam Syafi'i itu hafal Quran usia 7 tahun. Kita berapa tahun? Umur 7 tahun. Nah, karena Imam Syafi'i ini sama seperti kita adalah manusia. Manusia artinya tidak lupa dari luput dan salah, tidak pernah lupa dari rasa salah dan dosa, dan ada lupanya. Suatu saat Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya, "Guru, aku ini mudah menghafal Quran, tapi mudah pula lupa. Mudah menghafal, mudah lupa." Jadi guru Imam Syafi'i menjawab, "Murid, Al-Quran itu adalah wahyu atau cahaya, dan manusia punya hati." Nah,
manusia itu punya hati itu diumpamakan oleh guru Imam Syafi'i seperti jendela yang ada di dalam rumah. Jendela itu punya kaca, punya cermin bahasa gitu. Jadi kalau kita ada rumah, ada jendela, ada kaca. Nah jendela itu pakai kaca. Kaca itu adalah hati kita. Kaca itu adalah hati. Sedangkan Al-Quran itu cahaya. Cahaya Allah. Kita umpamakan cahaya matahari. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya, aku ini cepat hafal Quran, tapi cepat pula lengit guru. Dijawab oleh gurunya tadi, manusia punya hati. Dan hati itu seperti kaca jendela di rumah. Al-Quran itu adalah wahyu Allah, artinya adalah sinar. Maksudnya model ini kata guru, sinar itu tidak akan masuk ke dalam rumahmu, ke dalam rumah, kalau rumahmu itu punya jendela dan kacanya kotor. Terhalang Pak sinar. Kacanya kok. Kaca tadi apa Bu? Hati. Jadi sinar itu tidak akan masuk seutuhnya kalau kaca jendela itu kotor, maka akan mantul. Jadi artinya bagaimana? Al-Quran itu tidak akan hafal, Al-Quran itu tidak akan masuk di dalam hati kita kalau hati kita ini kotor. Hati kita kok, coba ya. Kalau hati kita kotor. Jadi bagaimana membersihkan hati? Iringi kesalahanmu dengan kebaikan. Iringi kesalahan kita dengan kebaikan. Bagaimana cara-cara kebaikan? Di antaranya perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena manusia itu tempat salah dan dosa. Kita nih Bu, kalau pikiran kotor, hati kotor, jangankan ilmu masuk, rungsing bawah. Betul lah? Nak marah ya Bapak. Itu membersihkan hati yang pertama. Yang kedua, membersihkan hati. Perbanyak sholat. Perbanyak sholat malam. Kita temukan dalilnya Quran nomor surat 73 juz 30 Al-Muzammil ayat ke-6. Di sana Allah berfirman, Inna nasi'atal laili hiya asaddu wa'at'au wa'aqwamu. Inna nasi'atal laili huwa asaddu wa'at'au wa'aqwamu qila. Ayat ini ditutup dengan lah galuh ujungnya, sulit memang ucapannya. Sungguh bangun di waktu malam itu lebih kuat untuk mengisi jiwa kita, artinya membersihkan jiwa kita. Dan bacaan di waktu malam itu lebih berkesan atau lebih bermakna. Ya. Jadi kalau orang-orang yang bangun di tengah malam, dia lebih banyak untuk melakukan sholat sunnah maksudnya. Nah sholat sunnah itu banyak. Boleh jadi sholat tahajud, boleh jadi sholat sunat-sunat yang lain. Maka bacaan-bacaan yang kita baca itu akan lebih berkesan dan menenteramkan jiwa kita. Nah kenapa jiwa kita ini tentram? Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Orang-orang yang beriman kepada Allah, hati mereka itu menjadi tentram. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah, hatinya menjadi tentram. Bagaimana dia tentram? Karena bizikrillah, mengingat Allah. Nah, mengingat Allah itu salah satunya bangun di tengah malam melakukan sholat sunnah. Siapa yang sering sholat malam? Siapa yang sering Bu?
Insya Allah. Kalau kita mengingat Allah, Allah bizikrillah wa tatmainnul qulub. Orang yang selalu mengingat Allah, terutama apalagi di waktu malam, maka hatinya akan menjadi hati yang suci dan bersih. Itu keutamaan sholat malam. Jadi kalau kita bangun malam, sholat tahajud misalnya, sholat tahajud itu syaratnya walaupun 1 menit harus tidur dulu. Harus tidur. Biar ibu sholatnya jam 1, jam 2, jam 3 malam, kalau tidak tidur dulu tidak sah sholatnya. Ya. Makanya wasolli bil laili wan nasu binniyam. Orang yang mendirikan sholat di waktu malam di keheningan orang yang banyak tidur, Allah itu lebih cepat mendengarkan doa-doa. Ibarat nelpon model ini. Kalau kita nelpon di waktu malam, cepat nyambung apa tidak? Cepat. Karena banyak orang yang tidur. Jadi doa kita itu, kalau kita berdoa di waktu malam, maka Allah itu akan semakin dekat dengan kita. Akan semakin dekat di waktu malam. Ya. Nah, yang kedua tadi apa? Yang kedua membersihkan hati apa, Bu? Dengan cara melakukan sholat Kalau ibu ingin membuktikan bahwa Allah itu ada, ya, sebelum tidur di waktu malam habis sholat isya, berdoa kepada Allah, ya Rabb, bangunkan aku di sepertiga malam, aku ingin melakukan kegiatan ibadah sholat sunnah di waktu malam. Pasti bangun. Pasti Tapi melatih itu memang berat. Makanya sholat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, sholat tahajud di waktu malam itu, kalau Rasul paling sedikit 11 rakaat, paling banyak 13 rakaat. Itu Rasul. Nah, kita umatnya ini minimal sholat tahajud itu 2 rakaat jadilah, tutup witir 1 rakaat. Sanggup tidak kira-kira? Ya, bangun di waktu sholat tahajud. Kenapa kita harus bangun di waktu malam? Ada faedah yang sangat luar biasa kita temukan dalam Quran surat 17 Al-Isra ayat 79. Allah berfirman, Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjat bihi. Ulangi, wa minal laili fatahajjat bihi nabilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam, kalau kita melakukan sholat tahajud, maka Allah akan tambah beberapa derajat yang ada pada diri kita ini. Jadi ibu-ibu itu di tengah masyarakat dalam kehidupan dunia, kalau kita ini ingin dihargai dan diangkat derajatnya oleh Allah, sering-sering bangun di waktu malam. Maksudnya bangun di waktu malam melaksanakan sholat tahajud. Nah Ustaz, misalnya kalau jam 1, jam 2 itu terlalu berat. Sekarang misalnya subuh itu jam 4.30, setengah 5. Bangunlah setengah 4. Sebelum waktu subuh lakukanlah sholat sunat tahajud. Latih, ya Bu ya. Nah seusia kita ini, ibu bapak sekalian, kalau sudah usia di atas 40, nah ini Pak, perubahan kesehatan kita itu pasti berubah. Di usia 40 ke atas model kita mah ini,
Kalau tidur itu kurang dari 6 jam, pasti siangnya pening Pak. Nah kita atur, kalau kita nak bangun jam 4, hitung 6 jam ke belakang. Artinya kurang lebih jam 10 kita harus tidur. Ya. Karena secara teori kesehatan, ibu-ibu, makanya kalau kata orang kedokteran, kalau kita mandi malam di bawah jam 12, maka itu akan jadi penyakit. Tapi kalau kita rajin mandi di atas jam 12 sampai menjelang matahari 1 jam menjelang sebelum terbit, dia akan menjadi obat. Akan jadi obat. Praktekkanlah oleh bapak-bapak, kalau bangun tidur subuh, rajin mandi, menyiram ubun-ubun kepala kita dengan air yang bening dan bersih. Sehat. Adik rajin bangun subuh mandi. Kalau kita rajin, Bu, sebelum sholat subuh itu rajin mandi, sehat badan kita ini dan kecerdasan otak kita itu akan bertambah. Aku pribadi ya, sejak dari SMP sampai main lagi, sebelum subuh itu dimanapun tinggal pasti mandi. Karena kalau kita sembahyang subuh, kalau cuman bangun tidur kumur-kumur ngambil air wudhu, rasa melekatnya setan ngantuk itu tidak habis. Coba lah. Jadi kalau dalam teori kesehatan, kalau kita rajin mandi 1 jam sebelum matahari terbit, itu akan jadi obat. Nah praktekkanlah. Tapi berat, dingin. Jadi satu bangun, misalnya ngantuk tadi Pak ya, bangun, duduk dulu sejenak, pikiran tadi lah tenang, baru mandi. Mandi tadi nanti dulu nyiram badan, basuh. Sampai 2, 3, 4 gayung kepala kita dipakai air yang bersih. Lah terasa segar, dingin, baru nyiram badan. Baru kita melakukan sholat sunnah atau sholat subuh dan sebagainya. Itu waktu yang lebih efektif. Tapi memang berat untuk mempraktekannya. Apalagi lah usia-usia model ini ya, sangat berat. Jadi yang kedua, melakukan sholat malam. Sampai ini sampai keliru. Yang ketiga, membersihkan hati, memperbanyak istighfar atau bertaubat kepada Allah. Beristighfar kepada Allah artinya memohon ampun kepada Allah. Ada ungkapan seperti ini, orang yang baik bukan orang yang selalu berbuat kebaikan. Orang yang jahat bukan berarti orang yang selalu melakukan kejahatan. Tapi orang yang baik adalah orang yang selalu mengingat dan mencari kesalahannya, kemudian dia mengintrospeksi diri dan memperbaiki hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itu orang yang baik. Ya. Jadi orang yang baik itu bukan orang yang selalu berbuat kebaikan, atau bukan berarti orang yang selalu melakukan kesalahan, tapi orang yang baik adalah orang yang selalu mencari kesalahannya. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Itulah orang yang baik. Jadi yang ketiga, perbanyak beristighfar atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Ali Imran 130 sampai 134 ada kalimat menjelaskan seperti ini. Wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kita itu untuk meminta, bertobat, memohon ampun kepada Allah, karena surga itu disiapkan oleh Allah, luasnya terbentang antara langit dan bumi. Jadi surga itu lebih luas, terbentang antara langit dan bumi.
sebesar apapun kesalahan dan dosa kita, ya, sebesar apapun kemaksiatan dan kelalaian yang pernah kita kerjakan, anggaplah selama ini kita hidup maksiat, jauh beribadah, berkumpul dengan orang-orang yang bukan orang soleh. Ketika hidayah datang, kita bertobat kepada Allah. Sepanjang matahari masih terbit dari timur dan tenggelam ke barat, Allah selalu menerima pintu-pintu tobat hambanya. Allah selalu menunggu dan membuka pintu-pintu tobat untuk hamba. Nah, beristighfar kepada Allah banyak kalimat. Astaghfirullahalazim, itu pendek. Atau astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Wa atubu ilaihi itu artinya bertobat dan tidak mengulangi kesalahan kembali. Kalau astaghfirullahalazim, ya Allah ampuni misalnya dosa kita ini, dosa kami. Bisa jadi tobatnya seperti tobat sampal. Waktu kepedasan berhenti, habis pedas ngulang lagi. Ya. Jadi kalau kita beristighfar kepada Allah, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Beristighfar memohon ampun kepada Allah dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Itu yang namanya beristighfar atau memohon ampun kepada Allah. Jadi melembutkan hati kita, perbanyak diri kita ini untuk beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Rasulullah Nabi Muhammad itu dosanya yang dulu, yang sekarang, bahkan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Nah, bayangkanlah. Nabi Muhammad itu dosanya yang dulu, yang sekarang, bahkan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Tapi selama 24 jam sehari semalam, Rasulullah paling sedikit beristighfar kepada Allah 83 kali. Apa ya? Berapa istighfar Rasul? 83 kali. Kita berapa kali, Bu? Lebih. Nah, bayangkan Nabi Muhammad orang yang sudah mendapat jaminan ampun. Dosanya saat ini, dosanya yang sekarang, ya, yang saat ini, dosanya yang lalu-lalu, dan dosanya yang akan datang telah dapat ampunan dari Allah, dijamin dapat ampunan. Tapi Rasul tetap beristighfar kepada Allah sehari semalam paling sedikit 83 kali. Nah, kita kalau lebih kurang dari 83 kali, artinya belum termasuk bagian mengikuti sunnah. Nah, kalau 83 itu misalnya setiap sembahyang 5 waktu, 83 dibagi 5 berapa dapat? Berapa dapat? 15, 16, 17? Nah, 17 misalnya. Nah, setiap habis sholat diwiridkan minimal kita beristighfar 17 kali supaya bisa mengikuti Rasul sehari semalam 83 kali. Paling sedikit Nabi itu beristighfar sehari semalam 83 kali. Dan sholat malam tidak pernah tinggal Rasulullah. Nabi yang sudah mendapat jaminan ampun. Nah, kita dapat jaminan belum? Yang keberapa tadi? Tiga. Yang keempat, banyak-banyak melakukan puasa. Nah, untuk membersihkan hati kita supaya lembut dan bersih, banyak-banyak melakukan ibadah puasa, mengosongkan diri. Makanya di dalam bulan suci Ramadan kita sering mendengar hadis Nabi seperti ini, sumu tasihu,
Berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Orang yang puasa itu pasti sehat. Kenapa? Pertama, asyamuni wa ana ajzibi, kata Allah, puasa untukku dan aku yang tahu berapa pahala yang akan ku kasih. Ada di dia mau puasa, puasa mati. Pernah tidak kita dengar? Ada tidak orang yang berpuasa sampai mati? Tidak. Karena kalau kita rajin puasa, ya, semua kotoran-kotoran yang ada di badan kita ini akan terbakar. Contoh baik, ibu nak belajar atau ibu nak ikut bermajelis taklim jam 1 tadi datang ke sini. Habis zuhur ibu makan kenyang. Duduk di belakang nyandau pasti tidur. Ya kan? Jadi kalau kita nak belajar, kalau kita nak beribadah, kalau perut kita kenyang pasti ngantuk dan ilmu tidak akan masuk. Praktekal lagi. Nah, pengajian 2 minggu pagi, hari Kamis di BKMT Muara Payang ini, sebelum pengajian setengah jam atau 1 jam sebelum pengajian makanlah kenyang-kenyang kamu sendiri. Mudah cirinya Pak. Kalau dia nyandang ngantuk pasti kenyang. Anda percaya praktek kamu selaku ya. Jadi perbanyak kita melakukan ibadah puasa. Yang terakhir, yang kelima, bagaimana membersihkan hati kita? Berusahalah untuk bersahabat dan berkumpul bersama orang-orang yang bersama orang-orang yang Wadkhilna birahmatika fi ibadika sholihin. Itu doa Nabi Sulaiman dalam Quran surat An-Naml ayat 19. Nabi Sulaiman, kenal Nabi Sulaiman Bu? Di mana? Nabi Sulaiman itu dia nabi, dia orang yang kaya, dia umarah, dia pemimpin, tapi kaya. Walaupun Nabi Sulaiman kaya, dia punya ilmu yang luas. Bukan hanya ilmu, mendengar pembicaraan semut sekecil itu pun dia sanggup. Makanya kita pernah dengar sejarah ketika Nabi Sulaiman berjalan bersama bala tentaranya, ya kan? Semut ngomong, Raja Semut ini ngomong dengan pasukannya, masuklah ke dalam lubang, nanti kita terinjak oleh injakan Nabi Sulaiman dan tentaranya. Pernah dengarnya? Buka Quran surat An-Naml ayat 19, nomor surat 27. Ya. Jadi Nabi Sulaiman itu dia kaya, dia mampu mendengar pembicaraan makhluk. Ketika semut ngomong, rajanya, semut masuklah ke dalam lubang karena Nabi Sulaiman akan lewat bersama bala tentaranya, nanti kita terinjak. Kedengaran oleh Nabi Sulaiman. Makanya ketika peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 19, bunyinya model ini. Ayat ini menjadi amalan dan wirid saya pribadi setiap habis sholat, menjadi doa. Fatabassama dahikan min qawliha auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Nah, kalau dicatat di rumah dibuka. Ketika Nabi Sulaiman mendengar semut, kalimat pertama apa yang diucapkan Nabi Sulaiman? Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura. Nabi Sulaiman tersenyum. Nah, tersenyum itu maksudnya bahagia atas nikmat yang Allah kasih karena dia bisa mendengar semut. Ya, dia bersyukur kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura. Apa ketika Nabi Sulaiman? Rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Allah, jadikan aku ini hamba yang selalu bersyukur atas semua nikmat. Ya, atas semua nikmat Allah. Wa ala walidayya
sebagaimana Allah mengasihi, sebagaimana Allah memberikan rahmat kepadaku, kata Nabi Sulaiman, dan kepada kedua ayah dan ibu. Wa an a'malan sholihan tardah. Ya Rob, bimbinglah aku ini supaya melakukan amal-amal yang soleh. Warhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin, dan kelompokkan aku agar bersama orang-orang yang soleh. Nah ini jadi ada kalimat warhilni kalau berdoa, warhilna atau warhilni, ini itu untuk kita pribadi. Kalau warhilna untuk kita semua. Warhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Doa Nabi Sulaiman, ya Allah kumpulkan kami bersama orang-orang yang soleh. Jadi kalau ibu dan bapak ingin termasuk bagian dari orang-orang yang hatinya dijaga oleh Allah, salah satunya bersahabatlah dengan orang-orang yang, istilahnya model ini, kita berkawan dengan orang baik. Kalau ibu dan bapak bersahabat dengan tukang minyak wangi, pasti kebagian wanginya. Tapi kalau bapak dan ibu bersahabat dengan tukang pembuat arang, pasti kebagian hitam. Artinya model ini, kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, paling tidak diajak kepada kebaikan. Tapi kalau kita berkumpul bersahabat dengan orang-orang yang jahat, pasti kebagian yang jahat-jahat. Jadi itulah ibu bapak sekalian, siang ini kita hanya bisa menjelaskan 5 cara untuk membersihkan hati kita. Pertama, perbanyak membaca dan mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, rajin-rajin sholat di waktu malam. Yang ketiga, banyak beristighfar kepada Allah. Yang keempat, melakukan ibadah puasa. Yang kelima, berkumpul dan bersahabatlah dengan orang-orang yang, itulah 5. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa mengamalkan dan mengajarkannya dan menjadi bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak sekalian, saya mohon izin, jika diizinkan berkenan, saya WA Ibu Ketua dari pagi tadi tapi tidak terbaca. Mungkin kasih sinyal atau kasih pakaian ya. Nanti setelah pulang saya titip amplop donasi ya. Karena niat ingin membangun pondok pesantren di Ulu Rambai Kaca. Alhamdulillah sejak Agustus sampai hari ini sudah terkumpul lebih kurang 11 juta rupiah. Mulai dari majelis pagar alam sampai majelis terakhir di Muara Jauh dengan Kiai Rosihan Ahmad. Nanti saya titip nanti amplop, ada 1000, ada 500. Silakan nak sebulan lagi nak musim mengumpulkannya ke Ibu Ketua, nanti dikumpul ke ibu saya, Ibu Isniati sebagai bendahara. Silakan nanti kami pastikan menjelang balik, pulang balik terserah ya, dan sebagainya. Itu saja yang dapat disampaikan sore ini. Kalau ada yang bertanya tuh silakan. Ya, kita buka diskusi tanya jawab. Ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sembahyang tahajud tadi, kata Ustaz tadi bunyinya doa. Mama nyok itu hati kita lah tadi doa untuk mati doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hatinya ya tidur, matanya jegel. Aku nak bertanya, kalau kita bertanya misalnya jemur tidur itu mau jam apa jegel?
Pada umumnya model lain. Tadi hawa dia kalau tidur. Ada jemaah itu matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Ada yang hatinya tidur, matanya tidak tidur. Rasulullah itu, ya, Nabi Muhammad itu walaupun matanya tidur, hatinya tidak pernah tidur. Jadi 24 jam semasa Rasulullah hidup, ya, walaupun matanya tidur, hatinya tidak pernah tidur. Selalu mendapatkan bimbingan wahyu. Itu Rasul. Kalau kita mata tidur, hati pun tidur. Nah, kita pilih yang mana kita kebanyakan, ya. Jadi model ini. Kalau ibu hatinya tidur, matanya tidak, mana yang terjemahkannya? Maksudnya tadi hawa nafsunya sudah tertidur. Hawa nafsunya sudah. Alangkah luang jawabnya ini. Hawa nafsunya lah tidur. Ini materi guru Rosian Ahmad ini. Hawa nafsu itu intinya model ini. Hawa nafsu itu adalah semua kegiatan kita yang berkaitan dengan dunia sehingga menyebabkan kita jauh untuk beribadah kepada Allah, maka itu dinamakan hawa. Jadi manusia itu punya hawa dan nafsu, Pak. Kalau nafsu tidak bisa dibuang karena bataan lah. Tapi nafsu itu bisa dikendalikan. Yang harus kita buang itu adalah hawa. Hawa yang menyebabkan kita untuk jauh beribadah atau melakukan kemaksiatan kepada Allah. Itu yang nak dibuang, Bu. Jadi kesimpulannya mana bahasa Ibu tuh? Kalau kita hidup nila tidak melakukan kemaksiatan lagi kepada Allah, ya kan? Artinya hawanya sudah hilang. Apakah boleh melakukan salat tahajud? Itu bahasanya. Artinya hawanya yang tidur menurut Ibu, hatinya yang telah terjaga. Syarat melaksanakan sholat tahajud itu tetap harus tidur dulu. Artinya tidur mata dan tidur hati. Kecuali Rasulullah. Rasulullah itu walaupun matanya tidur, hatinya tidak pernah tidur. Ya Bu ya, paham? Yang lain? Ya Ibu, yang lain? Ya, satu waktu. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen nanya enggak ini Pak Ustaz, kan habis sholat maghrib ngantuk ya, langsung tidur, pas bangun jam 11 malam, habis langsung isya, terus langsung tahajud nggak apa-apa ya. Kita ilmu fikih itu luas kok, mana ini? Sholat, berkaitan dengan sholat. Di akhir-akhir ini kan tentang sholat yang ditinggalkan atau lupa itu sangat hebat perkembangannya. Nah, misalnya habis maghrib kita sudah sholat, tapi karena payah, karena ngantuk tertidur, ya kan? Pas terbangun, anggaplah terbangun ini belum sampai waktu subuh, ya, belum sampai waktu subuh. Boleh langsung kita kerjakan sholat isya dan disambung dengan sholat tahajud. Isyanya dapat karena kita tadi tertidur, tapi belum masuk waktu sholat subuh. Tahajudnya dapat karena kita telah tidur, maka itu boleh. Nah, macam mana kalau seandainya habis maghrib kita tadi sholat, tapi habis maghrib tertidur, pas terbangun lah lewat subuh. Nah, misalnya, ya kan, terbangun lewat subuh. Anggaplah sudah masuk waktu subuh sehingga sholat isya tidak mungkin lagi. Ini namanya ma'fu anhu, dimaafkan dalam ilmu fikih, tetapi sholatnya yang tertinggal tetap harus diqodho. Nah, kalau kita lupa sholat atau meninggalkan sholat,
kesepakatan 4 imam mazhab nih. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kalau kita meninggalkan sholat yang pernah tinggal karena lupa atau karena memang dulu mungkin kita tidak pernah ibadah, maka menurut 4 imam mazhab tetap harus diqodha. Misal kemarin kita lupa sholat asar, kemarin lupa ini karena kesibukan ya, atau memang lupa nih. Hari ini kita sholat asar, habis sholat asar yang hari ini kita kodok yang kemarin. Usolli fardu asari arba'a raka'atin kodoan, ganti, bukan koboan bu, kodoan. Lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat sholat asar fardu hari ini 4 rakaat, mengkodok atau mengganti yang kemarin atau yang lupa-lupa. Tinggal ya, kita kerjakan di waktu sholat yang sama. Itu menurut 4 imam mazhab. Sepakat kalau kita meninggalkan sholat harus diganti. Tapi kalau menurut Syekh Imam Ibnu Taimiyah, kalau kita meninggalkan sholat tidak mesti harus dikodok katanya. Banyak amalan-amalan yang lain. Contoh, bukankah di bulan suci Ramadan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang beribadah puasa karena iman, Allah ampuni semua dosa yang pernah dia lakukan. Google katanya, Pak. Atau dengan sholat taubatan nasuha, beristighfar kepada Allah dan tidak mengurangi perbuatan maksiat yang pernah dilakukan, diganti dengan kebaikan-kebaikan, tidak mesti harus diqodha. Menurut Imam Ibnu Taimiyah. Jadi mana yang harus kita pakai dua pendapat ini, Ustadz? Dalam pendekatan ilmu-ilmu fikih, tergantung kita itu kuat apa tidak. Kalau ibu kuat nak mengkodok, lakukan. Kalau tidak kuat, mungkin mengikuti pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Salat taubat kepada Allah, tidak mengulangi lagi perbuatan yang lalu, dan perbanyak beristighfar kepada Allah. Ya Bu ya? Cukup? Yang lain? Coba Pak. Ya. Langsung ya. Lanjut ke sholat witir ya. Itu lebih baik dikerjakan di waktu sehabis isya atau setelah tahajud, mana yang lebih baik? Ya. Sholat witir sebagian para ulama menjelaskan adalah sholat ganjil penutup dari setiap akhir sholat sunnah. Ya kan? Nah, sholat witir ini para ulama-ulama kita banyak kontroversi dan berbeda pendapat. Orang Muhammadiyah dia berpendapat sholat witir itu di akhir sholat sunnah yang kita kerjakan. Misalnya kita melaksanakan sholat sunnah itu anggaplah sholat sunnah tahajud, artinya dikerjakan setelah sholat tahajud. Sebagian ulama yang lain berpendapat boleh kita kerjakan sholat witir itu tidak mesti di akhir sholat sunnah. Contoh, tidak mesti di akhir sholat sunnah. Ketika di bulan suci Ramadan, ibu melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat. Kemudian imam langsung menyambung witir 3 rakaat. Habis sholat tarawih. Apakah nanti ketika tidur kita bangun melaksanakan sholat tahajud harus witir lagi? Tidak perlu harus dilakukan lagi. Itu pendapat pertama. Misalnya ibu saat tarawih tadi melakukan sholat witir, tengah malam bangun lagi sholat tahajud, witir lagi. Ibu melakukan sholat witir setelah tahajud, padahal di waktu tarawih dikerjakan, maka ibadah witir di waktu sholat tarawih menjadi hangus ataupun gugur, diganti pada sholat yang terakhirnya. Ya jadi itu. Ya, jadi boleh kita pendapat yang mana baik. Nak berpendapat sholat witir itu di akhir sholat sunnah, atau kita melakukan seperti sholat tarawih di awal maupun di akhir. Yang penting sehari semalam itu kita melakukan sholat witir. Ya udah, mulai.
Please. Ya. Tutup dulu. Jam berapa Kak? Nggak asal ya? Lupa. Ya, itu saja Ibu Bapak sekalian yang disampaikan ya. Silakan apa materi yang disampaikan hari ini maupun sebelum-sebelumnya dibuat catatan kesimpulan. Nanti suatu saat bermajelis lagi, apakah hadir di kapitan dan sebagainya bisa ditanyakan kembali. Ya, bisa ditanyakan kembali. Kalau ingin hadir saya besok jam 1 siang di Masjid Al-Qudus Simpang Aceh, Simpang 4 Pondok Pesantren Ilir di rumah berbagi jam 2 siang. Ya, jam 2 siang itu kalau udah bergabung di Majelis Taklim Ustadz Ilir Pondok Pesantren Rumah Berbagi Simpang 4 Aceh, Kelurahan Peripan Babas, Pekara Alam Utara jam 1 siang, membahas tentang pengertian zikir dan bertasbih. Nah, yang hari ini materi kalau tidak paham buat catatan, nanti hadir di majelis manapun dengan ustadz manapun silakan ditanyakan kembali. Itu saja yang dapat disampaikan pada sore ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa iyyakum binafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.